Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Adapun temanya yaitu konsep manajemen persediaan. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami. Saya Siti Indriastuti Purnamasari, persingkat waktu materinya. Teman kelompok saya Atika Putri Lestari Pirayanti, Anissa Silva Putri, dan Baik, saya akan membacakan indikator pertama, yaitu definisi manajemen. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno yakni manajemen. Fungsi-fungsi manajemen, adapun fungsinya yaitu pertama perencanaan atau planning, yang kedua peorganisasian atau organizing, ketiga penempatan staffing, dan yang keempat yaitu pengarahan atau directing. Indikator selanjutnya yaitu definisi persediaan. Menurut Handoko, persediaan inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya saya akan persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan halaman selanjutnya. Dipersilakan Atika Putri Lestari. Terima kasih atas kesempatannya. Model persediaan. Beberapa model yang bisa digunakan untuk melakukan pengendalian persediaan yaitu 1. Economic Order Quantity, merupakan model yang diarahkan untuk menemukan jumlah pesanan yang ekonomis sehingga diharapkan tidak ada kekurangan persediaan. Yang kedua, yaitu persediaan pengaman. Menurut Pujawan, stok merupakan persediaan yang diadakan perusahaan dengan tujuan sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan maupun pasokan. Ketiga adalah titik pemesanan kembali. Menurut Heiser dan Render, pemesanan kembali merupakan titik untuk mengetahui kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali agar tidak terjadi kekosongan persediaan. Materi selanjutnya yaitu jenis persediaan. Yang pertama, ada persediaan bahan baku. Bahan mentah dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier dan atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi selanjutnya. Yang kedua, ada persediaan suku cadang, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, ada bahan pembantu, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, barang dalam proses, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima, barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Ini dibaca oleh Saudari Pirayanti. Oke, baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu
Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya, sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktu dan di lain pihak investasi persediaan material atau barang lainnya dapat ditekan secara optimal. Selanjutnya, tujuan persediaan. Beberapa hal yang menyangkut tujuan menyelenggarakan persediaan bahan baku adalah: 1. Bahan yang akan digunakan untuk melaksanakan proses produksi. Perusahaan tersebut tidak dapat dibeli atau didatangkan secara satu persatu dalam jumlah unik yang diperlukan perusahaan, serta pada saat barang tersebut akan dipergunakan untuk proses produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya, apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku, sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang, maka proses produksi dalam perusahaan tersebut akan terganggu. Selanjutnya dibaca oleh Saudari Anissa Silva Putri. Bagian mana nih? Faktor-faktor dalam penerapan manajemen persediaan. 1. Biaya penyimpanan, biaya pemasaran, dan biaya penyampaian, dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan. 2. Sumber daya manusia. SDM adalah penerapan sistem manajemen persediaan, maka diperlukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap pengaruh pada kontinuasi proses produksi. 3. Pola manajemen, perhitungan data kebutuhan di masa yang akan datang. Penjadwalan proyek, kebijakan menentukan stok dan buffer, menentukan penjadwalan dalam pemesanan barang, koordinasi pendukung, teknologi pendukung digunakan untuk mendukung suatu sistem kerja yang dapat menggunakan penggunanya. 5. Survei dan kajian pasar. Dalam penerapan manajemen persediaan, perusahaan harus bekerja dengan pikir luas dalam penyediaan barang pihak luar. Hal ini berkaitan dengan kemampuan suplai. Persediaan yang diterapkan masih konvensional, sehingga dibutuhkan dana lebih untuk penanganan produksi ikan segar dan dinilai kurang efisien. Temar Bandung membutuhkan manajemen yang lebih baik untuk mendefinisikan biaya-biaya yang harusnya tidak dikeluarkan. Manajemen persediaan produk ikan segar di Lotte Mart akan dievaluasi dengan menggunakan metode ekonomis orders quantity, metode
era kaitannya dengan pengawasan persediaan. Tujuan pengawasan persediaan yaitu untuk mengatur ketersediaan suatu tingkat persediaan yang optimum yang dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan dalam jumlah mutu dan pada waktu yang tepat serta jumlah banyak yang rendah seperti yang diharapkan. Baik, Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu persediaan adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode atau persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan proses produksi ataupun persediaan barang baku yang menunggu penggunanya dalam suatu proses produksi. Jenis-jenis persediaan dapat berupa persediaan bahan baku, suku cadang, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi. Demikianlah presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.